Men, kita kembali ke gubuk yang damai ini, men. Gubuk yang ada di tengah hutan ini yang membuat hati kita tentram. Kenapa? Ketika kita berada di alam bebas, disinilah hati kita tertaut dengan alam. Disinilah kita menyadari betapa nikmatnya, betapa besarnya kasih sayang nikmat yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Tapi saat ini sayang sekali banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menikmati, menyadari bahwa apa yang sudah diberikan dari Yang Maha Kuasa untuk kita jaga ini dirusak seketika. Maka dari itu sering terjadi banjir, sering sekali bencana. Kenapa? Karena manusia sudah tidak cinta lagi dengan alamnya. Dia tidak bisa menjaga. Padahal alam inilah, ketika tanah yang subur inilah, hutan yang asri inilah yang akan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita ini hidup hanya paling 100, itu sudah hebat. Manusia sekarang 70 pun sudah hebat, tapi tidak pernah menyadari apa nanti yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Kalau alam ini dirusak, banjir di mana-mana, korban berjatuhan di mana-mana, itu karena tangan-tangan jahil manusia. Itu tangan-tangan jahil seperti orang-orang dari Bung Laga, siapa Mbah Supo, yang hanya mementingkan hasrat duniawi, nafsu duniawi yang ada di dalam dirinya, ingin menguasai dunia. Apapun yang terjadi dunia harus kutaklukan. Inilah kesalahan manusia yang sering kita alami. Ya, Aki juga bukan manusia yang sempurna. Aki ini manusia bodoh, tapi sedikitnya Aki memahami bahwa alam ini harus kita lestarikan, alam ini harus kita jaga. Jangan seperti Bung Laga, sedikit-sedikit ingin membunuh, sedikit-sedikit ingin menyantet. Bahkan dia sudah 2 kali mengirim dukun santet ke hadapan Ki Slamet. Yang pertama Mbah Supo yang Aki benamkan di Sungai Lubuk Serip. Kemarin datang lagi Ki Jarwo. Kemarin Aki benamkan di Sungai Wairikau. Biar apa? Biar mereka tahu bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menyantet Ki Slamet. Karena santet ini semakin hari semakin merajalela. Kalau Bung Laga ini mendatangkan dari mana-mana, kasihan masyarakat yang tidak bersalah, masyarakat yang tidak tahu menahu, yang hanya ditumbalkan menjadi anaknya perawan dijadikan tumbal dari Bung Laga. Bahkan anak-anak bayi dijadikan tumbal. Hanya untuk apa? Untuk memenuhi hasrat duniawi dari Bung Laga. Entah apa jadinya manusia satu ini. Ketika dia bertobat, dia seolah-olah malaikat di tengah bumi ini. Banyak anak santrinya tertipu. Tapi setengah tahun kemudian dia berubah menjadi manusia brutal, manusia yang tidak beradab, menghabisi spiritual. Karena apa? Dengan dalih dia ditinggalkan istri-istrinya karena tidak tahan hidup miskin katanya. Itu kan karena ulah dia sendiri. 7 istri Bung Laga itu pergi semua. Karena apa? Karena Bung Laga hanya mementingkan dirinya, tidak pernah memikirkan bagaimana nasib istri-istri dan anak-anaknya kelak. Dia hanya mementingkan dirinya, yang pasti dia senang, dia bahagia, dan dunia ini bisa ditaklukkan. Itu tujuan Bung Laga. Yang tidak Aki habis pikir, sampai 2 kali dia mengirim dukun santet untuk membunuh Ki Slamet. Bahkan Ki Jarwo kemarin sempat membuat Ki Slamet ini muntah darah. Beruntung Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keselamatan kepada Ki Slamet. Ketika dia akan menghabisi Ki Slamet, berkumandang azan sehingga telinganya seperti pecah. Disitulah kelemahannya timbul. Ketika azan berkumandang, Ki Jarwo, dukun santet yang didatangkan dari dukun Batu Lugur itu, Gunung Batu Lugur itu, dia merintih-rintih kepanasan. Disitulah Aki habisi. Sebenarnya Aki tidak ingin ada pertumpahan darah, tapi karena mereka tidak ada bolas asih. Suara apa itu, Ki? Aku datang dari balik awan kegelapan. Aku turun ke bumi membawa setetes darah. Iya, akulah sang pangeran kegelapan. Akulah sang penyair berdarah. Akulah sang pendekar pulau Andalas. Ini pasti Bung Laga. Kidung-kidung pamungkasku akan kutaklukkan lawan-lawanku sampai lawan-lawanku bertekuk lutut, bersintuh di hadapanku, tumbang sekarang. Hentikan Bung Laga! Hentikan Bung Laga! Kurang ajar kau Bung Laga. Apa maksud mengelantunkan saik-saik berdarahmu di hadapan Ki Slamet? Apa maksudmu? Saya hanya menguji adrenalinmu. Kedatangan saya kemari, saya mencari Mbah Supo dan Ki Jarwo, tapi tidak ada. Padahal mereka mengatakan telah membunuhmu. Kenapa kau mendatangi gubuk Ki Slamet kalau kau mencari
Ki Jarwo dan Mbah Supo, dukun santet yang sudah 3 malam 3 minggu mengirim telur dan santet ke gubuk selamat ini. Dia mengatakan bahwa dia akan menguasai perkebunan duku ini dan akan mendirikan warung remang-remang tempat hostes-hostes dan wanita-wanita binal. Memang berarti otak dibalik kekejaman Mbah Supo dan Ki Jarwo ini adalah kau, Bung Laka. Iya. Dia setiap malam mengirim telur dan santet ke gubuk selamat ini. Iya. Bahkan dia kemarin ketika Aki akan ke perkampungan, dia hadang di sungai Wagel. Bahkan dia sudah menghabisi Kidul Hak. Dia ambil selendangnya, sorban hijaunya, itu yang dibuat dihantamkan ke tubuh Ki Selamat. Biadab sekali kau ini, Bung Laga. Saya harus akui keilmuanmu, Ki Selamat. Memang di atas rata-rata. Berulang kali banaspati bola-bola api dikirimkan oleh Mbah Supo dan Ki Jarwo, tapi berulang kali engkau bisa menangkisnya dari serangan-serangan ilmu hitam itu. Sebenarnya aku bukan orang hebat, Bung Laga. Aku bukan orang kuat. Aku bukan orang yang seperti yang kau katakan. Aku hanya manusia lemah, manusia bodoh. Tapi insya Allah ketika aku berjuang di jalan kebenaran, kekuatan yang maha kuasa, kekuatan alam ini, kekuatan air, kekuatan sungai, kekuatan angin akan membentengi tubuh Ki Selamat. Yang paling utama, Ki Selamat selalu diberkahi dan doa-doa orang tua Ki Selamat. Itu, Bung Laga. Dan kami tidak akan pernah tinggal diam, Ki Selamat. Walaupun kami gagal, kami akan terus berusaha melakoni. Akan kami jalankan apapun saja. Yang terpenting tujuan kami tercapaikan. Jangan semakin hari semakin gila kau, Bung Laga. Jangan semakin hari semakin gila kau, Bung Laga. Sudah hampir 3 minggu banaspati, teluh kau kirimkan ke gubuk Ki Selamat ini. Tapi saat ini kau datang, ternyata sudah 3 hari kau tidak bertemu dengan Ki Jarwo dan Mbah Supo. Karena apa? Mereka sudah menyusulmu, benamkan di Sungai Lubak Sengit dan di Wairakang. Aku pun angkat topi dengan Bung Laga. Dan kalau kita bertarung di sungai, Bung Laga punya peternakan hantu banyu. Kita bertarung daratan, Bung Laga punya rekan-rekan suku Mente. Memang kau sudah gila, Bung Laga. Apapun dunia kegelapan di alam ini ingin kau kuasai. Sampai suku Mente, hantu banyu, ingin kau taklukkan supaya menjadi pengikutmu. Kau semakin gila. Camkan ini, Ki Selamat. Bung Laga punya inisiatif akan berangkat bersama Mahesa ke Pulau Batavia ke Gunung Selamat. Apakah kurang Mbah Supo yang kau datangkan dari kawah Gunung Merapi Mbah Selamat? Seperti kurang mumpuni sepertinya. Sudah saya baca dan terawang bahwa tidak akan mampu untuk menghadapi dirimu. Jadi kami akan kembali ke guru besar kami yang paling maha dahsyat, maha sakti, dan pusaka-pusakanya akan kami pinta untuk membunuh dirimu. Bung Laga, bukannya Mbah Supo itu orang lemah, bukan Ki Jarwo orang lemah. Bahkan dia sempat menambahkan bahwa mereka mempunyai kakak sepupuan Ki Sadrawi, Iya, saya tahu. Ki Santawi yang selalu membenteng tubuh mereka. Tapi persoalannya Surya Saputra, adik kandung dari Sadrawi, tidak setuju. Kalau Sadrawi itu pulang ke dunia hitam, itu persoalannya, Ki Selamat. Karena itulah yang diambil dari selendangnya Kidul Hak. Dia melalui kekuatan Ki Sadrawi yang digunakannya, sehingga Kidul Hak, orang yang mulia di Tanjung Harapan, dihabisi dari Ki Jarwo. Dan ada satu pendekar pilih tanding yang kau pun akan kaget dan tidak menyangka serta menduganya, yaitu Kiai Muslim. Dialah yang akan menghadapimu nanti. Aku tahu itu, Bung. Saking tinggi ilmunya, dia seperti orang linglung. Karena apa? Karena dia mempelajari ilmu yang tidak sesuai dengan badannya. Iya. Bahkan dia berjalan, pernah aku berkelebat, sosoknya kecil gempal, tapi memiliki mata yang tajam. Bahkan dia bisa menembus awan matanya, Bung. Bahkan keilmuannya melampaui, melebihi dari tong bajil. Kalau mau tahu, Ki Selamat, saya akan datangkan dia, saya akan rekrut dia melalui uang yang akan digelontorkan oleh Mahesa itu. Apakah kau kurang puas dengan Ki Selamat sudah muntah darah di hantam? Saya tidak akan pernah puas sebelum saya melihat sendiri bangkai-bangkai kematianmu, Ki Selamat. Bung Laga, aku tidak ingin memperpanjang permasalahan permusuhan di antara kita, Bung Laga. Aku tahu, walaupun kau saat ini terjerumus ke lembah hitam, entah suatu saat, entah kapan waktunya, aku yakin di hatimu masih ada cahaya kebaikan yang insya Allah nanti akan ditunjukkan dari Yang Maha Kuasa. Dan saya pun tahu, di ronde kedua nanti kalau kita mau bertarung mati-matian, Ki Selamat, ronde pertama ini kita hanya sekedar ngobrol dan ancaman-ancaman saja. Oh, kau hanya menebar ancaman, memperingatkan Ki Selamat, begitu Iya, maksudmu? itu kalau mau manut. Tapi kalau tidak sebaliknya, Bung Laga, jangan kau salahkan Bung Laga ini. aku tadi bertemu dengan salah satu warga pencari kayu. Dia membawakan sedikit makanan.
daripada kita terus bertempur Bung Laga. Lebih baik kau nikmati makanan ini. Ini sebagai tanda bahwa kita pernah menjadi saudara. Bahkan Saya aku tahu. diberikan Hatimu begitu baik, tidak mungkin meracuni Bung Laga. sedikit. Tapi dia berpesan, Hah? apabila bertemu dengan seseorang yang berbaju merah dan berambut gimbal, berikat kepala harimau katanya, hati-hati keselamatan. Tapi aku sudah tahu, aku yakin warga itu ketakutan. Itu adalah kau orang yang hanya ingin mencari keberadaan selamat di sini. Bahkan dia menitipkan sedikit minuman Bung. Tidak ada racun di sini Bung. Ya, saya tahu. Makanya saya berani memakan apa yang kau suguhkan dan hidangkan. Saya akan makan dan tenang karena tidak mungkin kau meracuni Bung Laga. Karena aku tetap Bung Laga, walaupun hatimu sekeras baja, keinginanmu menguasai dunia hitam setinggi gunung Selamat, aku yakin kau masih punya rasa saudara dengan Keslaman. Karena kita pernah satu jalan dan satu tujuan. Tapi ada masalah yang begitu peliknya keselamatan. Bung Laga ini begitu banyak permasalahan dan problematika yang harus Bung Laga alami. Maksud Bung Laga begini keselamatan. Bagaimana kalau kita bersatu saja? Tinggalkanlah apa yang namanya spiritual tidak ada guna keselamatan. Jadi maksudmu aku mengikuti jejakmu, mengikuti langkah-langkahmu, terjerumus ke lubang yang sama yang pernah Keselamat lewati dahulu. Bukan untuk diikuti, tapi kita partner kerja bareng. Dan keuntungannya laba keuntungan nanti kita bagi rata keselamatan. Apa maksudmu laba? Apakah di dunia ini Keuntungan. ada laba dan keuntungan? Keuntungan kita setelah kita memalak, curi mencuri dan Gila kau Bung Laga. Kau menyuruh aku untuk memalak, untuk mencuri. Hah? Itu tidak mungkin aku lakukan Bung Laga. Tidak mungkin Bung Laga. ini kelas besar. Bukan kelas layang, kelas bantam keselamatan. Walaupun kau iming-imingi dengan 10 miliar, 20 miliar, bahkan kau janjikan wanita-wanita bakhenol dan cantik, insya Allah sampai detik ini hati Keselamat belum akan berubah. Ya. Tapi bagaimana kalau love story kenangan cintamu dengan Mbak Surti itu terulang kembali? Masa lalu itu adalah masa lalu Bung Laga. Ya. Setiap manusia itu punya perjalanan hidup. Anggaplah perjalanan hidup adalah sebuah pengalaman. Disitulah kita belajar, disitulah kita menimba ilmu. Karena guru yang paling baik adalah pengalaman perjalanan hidup kita Bung Laga. Mbak Surti pernah sharing curhat dengan Bung Laga. Dia mengatakan dia bagaimana caranya agar dirimu harus menjadi suaminya. Benar keselamatan? Itu nampaknya hanya tipu dayamu agar aku bisa kembali mengikutimu Bung Laga. Aku tahu Ki Surti, Ibu Surti yang kau katakan itu, yang dulu adalah orang-orang gadis perawan yang ada di Umbul itu yang paling cantik, itu memiliki hati yang mulia. Tidak mungkin dia bisa berbicara denganmu yang sekarang dalam keadaan sudah seperti ini Bung Laga. Itu mungkin hasutanmu. Jangan-jangan kau gunakan Surti ini menjadi tamengmu untuk membodohi orang-orang. Kau di mana-mana membawa kameramenmu dan siapa pula yang saat itu? Siapa? Apakah dia yang namanya Kakang Brahma Channel itu? Kakang Brahma saat ini dia lagi Aki suruh untuk mencari kayu untuk memasak di gubuk ini. Ini dia berteman dengan kameramen Aki. Kakang Brahma itu jangan pernah kau ganggu, ya. Ini peringatan kepadamu, karena aku tahu ada darah pendekar. Apabila dia tersesat jalan, dia akan menjadi pendekar yang sangat brutal Bung Laga. Aku tahu. Aku tidak ingin. Kenapa orang tuanya dari dusun diutus untuk mencari Keselamat? Karena apa? Karena dia tidak ingin Kakang Brahma ini menjadi salah langkah dan salah jalan apabila bertemu dengan kau Bung Laga. Oke. Bung Laga akan abaikan semua itu. Ya, kepada para sahabat-sahabat ya, ini Kakang Brahma ini adalah orang yang dari dusun. Saat ini dia mengikuti jejak. Mudah-mudahan dia menjadi orang baik ya. Ikuti, karena Aki sengaja Aki buatkan channel Kakang Brahma Channel ini ya. Ikuti ya, subscribe sebanyak-banyaknya ya. Karena Aki yakin dia ini akan menjadi orang baik kalau tidak dihasut dari Bung Laga. Sebelum dia menjadi orang baik akan Bung Laga rekrut untuk menjadikan Algojo kepercayaan dari Bung Laga. Jangan kau kira semudah membalikkan telapak tangan untuk kau mengambil Kakang Brahma. Aku tidak akan membiarkan darah pendekar yang mengalir pada diri Kakang Brahma dan orang tuanya. Kita ulas kembali masalah Mbak Surti. Berarti Anda tipe pria yang habis manis pah dibuang. Setelah kau renggut kesuciannya, engkau campakkan Mbak Surti itu.
Bung Laga, ketika kita berada di jalan kegelapan, jangan pernah kita melangkah di lumpur yang sama. Ketika Ki Slamet berada di dunia hitam dan setitik cahaya hadir di dalam hatinya, Ki Slamet tidak akan pernah menoleh ke belakang melihat lumpur-lumpur yang pernah Ki Slamet lalui. Mungkin kau tahu, Bung Laga, bagaimana sepak terjang Ki Slamet ketika Ki Slamet belum menemukan cahaya di dalam hatinya. Saya tahu, Ki Slamet. Saya tahu semua itu. Masa lalu Anda pahit sepahit buah jadam, kelam, begitu pekatnya kehidupan dan masa lalumu. Dan begitu banyak pusaka-pusaka yang kau miliki, Ki Slamet. Saya tahu semua itu, Ki Slamet. Kenapa justru itu Bung Laga ingin merangkulmu agar kita bekerja sama, Ki Slamet? Bahkan aku yang tidak habis pikir, Bung Laga. Ki Jarwo, selain kau utus untuk menyantet dan menegur Ki Slamet, dia diutus untuk mengambil mustika dari Bunda Ratu ini. Alangkah licik dan jahatnya pikiranmu, Bung Laga. Mustika ini akan kau gunakan untuk menjadi tameng hidupmu, untuk membentengimu di dalam dunia kegelapan. Sini kameramen. Ini nampaknya memang pertanda alam ini memberikan tanda ketika dia menurunkan badai dan hujan. Pertanda Bung Laga ini memang membawa amarah. Sama dulu. Engkau jangan kemana-mana. Saya akan pulang sebentar saja, Ki Slamet. Aku tidak akan pergi dari gubukku. Tinggal pada diri Bung Laga. Hati-hati kameramen. Karena Bung Laga ini, dia ini licik dari segala licik, jahat dari segala jahat. Dia akan menggunakan segala trik dan segala macam cara untuk memuluskan langkahnya. Dia ini sengaja, bagaimana caranya Ki Slamet ini mengikuti jejak dari Bung Laga. Itu yang tidak akan pernah terjadi. Percayalah kepada sahabat-sahabat, Ki Slamet tidak akan pernah mengikuti jejak dari Bung Laga. Karena aku tahu sepak terjang Bung Laga ini ingin mendirikan diskotik di tempat hutan. Hutan ini akan digusur dan didirikan diskotik. Agar apa? Agar wanita-wanita, pemuda-pemuda sini terjerumus dengan ulah dari Bung Laga ini. Itu tidak akan aku biarkan. Saya selalu dengan Anda, Ki Slamet. Begitu tegarnya pendirian Anda, setegar batu karang di lautan Atlantik, Ki Slamet. Tapi setegar apakah Anda kalau Bung Laga iming-iming dan suguhkan wanita-wanita yang begitu amoy dan paripurna itu? Bung Laga, aku sampaikan kepadamu, Bung Laga, kita ini sudah sama-sama tua, sudah pernah terjebak sama-sama di lembah hitam yang sama, Bung Laga. Tua, kata Ki Slamet. Bung Laga tidak merasa tua. Bung Laga merasa masih umur seperti 17 tahun, Ki Slamet. Disitulah kau salah memanai dirimu, Bung Laga. Ketika hawa nafsumu ingin menguasai dunia, kau tidak akan pernah merasa tua, Bung Laga. Karena apa? Karena hawa nafsumu melebihi dari segalanya. Kau tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu sendiri, Bung Laga. Anda diam-diam menyalurkan tenaga murni untuk menyerang Bung Laga, Ki Slamet. Saya tahu semua itu. Aku hanya membentengi tubuhku, Bung Laga. Kau dari tadi menyerangku sejak diam. Aku pura-pura tidak tahu. Karena apa? Aku tidak ingin ada pertempuran di gubuk Ki Slamet ini. Aku tidak ingin ada tetesan darah di gubuk Ki Slamet ini. Ingat itu, Bung Laga. Siapapun yang datang ke gubuk Ki Slamet ini, walaupun dia orang dari lembah hitam, dia akan kuperlakukan sebagai saudara. Aku tidak pernah menanam permusuhan kepada siapapun. Ya. Tapi jangan kaget, Ki Slamet. Kalau mungkin minggu-minggu depan Ki Jarwo dan Mbah Supo akan mendatangkan ekskavator yang akan meluluh lantakkan perkebunan ini dijadikan tempat-tempat warung. Bung Laga, selagi kaki Ki Slamet menapak di hutan ini tidak boleh disentuh oleh siapapun, termasuk kau, Bung Laga. Jangan kau coba-coba imingi aku dan hasut aku. Walaupun kau datangkan 10 dukun santet untuk menyerang Ki Slamet, menghabisi Ki Slamet, Ki Slamet setapak pun tidak akan pernah mundur, Bung Laga. Ingat itu. Kalau dirimu malu depan sastra yang kita di belakang layar saja, Islam. Walaupun kau mau di belakang layar, di belakang dapur, di belakang, aku tidak akan pernah terhasut oleh janji-janji manismu, Bung Laga. Aku tidak akan pernah terhasut dari janji-janji manis. Aku bahkan khawatir. Mohon maaf, Bung Laga. Inilah bukti bahwa aku tetap menganggapmu saudara. Ketika aku diberikan rezeki dari pencari kayu dengan ini, aku berbagi kepadamu. Tapi ingat, Bung Laga,
aku tidak akan pernah menerima dan memakan apa yang sudah kau berikan. Karena aku dengar salah satu dari saudara kami sudah ada yang pernah kau racun. Aku tidak ingin terjadi itu, Bung Laga. Ki Slamet, Bung Laga punya pertanyaan. Apakah Ki Slamet telah menyiapkan semua segala sesuatu hal, karena Bung Laga telah menyiapkan kain-kain kafan terbaru untukmu yang akan menjadi pembungkus mayitmu, Ki Slamet. Bung Laga, sudah berapa puluh kali kau siapkan kain kapan untuk keselamatan ini. Tapi alhamdulillah, ketika yang Maha Kuasa belum berkehendak, ketika yang Maha Kuasa masih memberikan umur kepada Kiselamat, Kiselamat masih bisa bertegak berdiri di hadapanmu. Bung Laga, lebih baik kau yang mengikuti Kiselamat di gubuk ini. Marilah kita berikan contoh kepada anak cucu kita kelak bahwa bagaimana cara kita melestarikan alam ini, Bung Laga. Sebenarnya mau Bung Laga selamat. Tapi setelah Bung Laga pikir-pikir, Bung Laga coba flashback ke belakang. Di saat Bung Laga terlunta-lunta, merana seribu bahasa, terpuruk, menderita dan sengsara, tidak ada sama sekali kalian perhatian sedikit pun dengan diri Bung Laga ini. Itu persoalan yang Bung Laga bikin dendam Mubarak. Selamat. Bung Laga, jangan kau menyerang diam-diam. Dari tadi aku diam, Bung Laga. Bung Laga, Dia coba mengerti semua saja. Selamat. kalau kau ingin unjuk kebolehan, Bung Laga, jangan kau nodai persaudaraan ini dengan pertumpahan darah. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuh, Bung Laga. Ini buktinya, aku masih menerimamu sebagai saudara di tempatku ini. Jangan kau kira ketika kau sudah kirimkan Ki Jarwo dan Mbah Supo untuk menyantet dan menolong Kiselamat, kau sudah bisa menggusur hutan ini. Aku yakin kau datang ke sini hanya ingin memastikan bahwa Kiselamat masih hidup atau sudah mati. Iya, benar. Karena apa yang dikatakan Mbah Supo dengan Ki Jarwo ternyata tidak benar adanya. Mereka pun telah berbohong kepada Bung Laga ini. Kurang ngajar Mbah Supo dan Ki Jarwo. Kenapa dia masih mau berbohong kepadamu? Karena dia tidak ingin uang 2 miliar yang kau janjikan kepada mereka tidak kau tepati. Karena mereka tahu betapa licik dan jahatnya ketika apa yang kau inginkan tidak mereka penuhi. Bung Laga telah katakan kepada Mbah Supo dengan Ki Jarwo, kalau pekerjaan bisa dituntaskan dan diusaikan, dan saya melihat sendiri bangkai dirimu, baru Bung Laga berikan. Tapi akhirnya dirimu masih segar bugar seperti ini. Karena apa, Bung Laga? Karena apa yang dikirim dari Mbah Supo, apa yang dikirim dari Ki Jarwo melalui pedang setan yang dipegang dari Ki Jarwo saat ini, itu ketika mendekati gubuk Kiselamat, minyak-minyak cokro yang ada di gubuk Kiselamat ini melunturkan api dan panas pati yang dikirim dari Ki Jarwo. Itu yang membuat mereka heran. Sudahlah, Bung Laga. Memang mereka masih tolol. Telah Bung Laga katakan untuk menghadapi dirimu jangan dengan kekerasan, dengan halus dan kelembutan. Tapi mereka masih main otot ternyata. Tapi aku yang tidak habis pikir, Bung Laga, siapa Ki Jarwo itu? Karena aku tahu Mbah Supo kau datangkan dari Gunung Selamat. Tapi Ki Jarwo sudah bisa mengambil pakaian dari Abayoka setelah Mbah Supo terus memfitnah Abayoka. Saat ini Ki Jarwo ingin kau adu dengan Kiselamat, seolah-olah Ki Jarwo itu adalah Kiselamat. Itu tidak mungkin terjadi, Bung Laga. Mau tahu Anda, Ki Jarwo masih ada silsilah dengan Yai Usman. Dan yang Iya. lebih gila lagi, Ki Jarwo sudah mengambil sorban Akidul Haq, tokoh kiai yang ada di Tanjung Harapan. Salah sendiri, karena kadang begitu sombongnya beliau. Sebenarnya kau yang maksudnya, karena kau gagal mendapatkan putri mahkota dari Kimisri. Kau gagal menggagalkan pesta. Benar. Karena dipagar goib oleh dirimu, Bung Laga gagal menjadi Rahwana untuk menculik Dewi Sinta itu. Aku tidak pernah menggagalkan rencanamu. Mungkin takdir Tuhan belum sampai ke sana. Karena ketika aku menemui Kidul Haq,
Kidul Haq, di sini bakal ada terjadi sesuatu. Maka dari itu, bacakan pagagai tempat kemisi berpesta, jangan sampai ditembus dari orang-orang Bunglaga. Kalau tidak, itu akan menjadi tumbal darah perawan dari Bunglaga. Makanya Kidul Haq, seorang kiai hebat yang ada di Danau Harapan, membentengi, tapi kau lebih licik. Kau kirim Ki Jarwo ke sana untuk mengambil sorban dan menghabisi Kidul Haq. Iya. Kau harus bertanggung jawab, Bunglaga. Kebodohan kedunguan dari Kidul Haq itu. Dia merasa sombong, angkuh, jumawa dan membusungkan dadanya. Mentang-mentang memiliki sorban hijau itu, akhirnya dia ambil alih oleh Ki Jarwo. Tidak salah. Itu karena dia menggunakan trik licik yang kau ajari. Kau sampaikan. Karena tidak mungkin seorang dukun santet bisa melawan ayat-ayat suci yang dilantunkan dari Kidul Haq. Tapi diam-diam pun Anda mulai sepertinya melidik mual serangan Anda. Itu hanya balasan ketika kau ingin merontokkan jantungku secara diam-diam, Bunglaga. Kurang ajar dia selama. Aku bukan orang bodoh. Kita sama-sama terlahir dari lembah hitam. Kau licik, aku lebih dari licik. Kau ingin mengganggu jantungku secara diam-diam. Kau gunakan ilmu hitammu, ilmu halimunanmu untuk menyerang tubuh Ki Slamet. Itu sengaja kembalikan kepadamu, Bunglaga. Saya tanya sekali lagi dengan Anda, Ki Slamet. Anda mau bersatu dengan kami atau Anda tinggal nama lagi? Kutegaskan kepadamu, Bunglaga, jangan pernah hasut Ki Slamet. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Lebih baik kau pergi kalau kau ingin menghasut dan mengajak Ki Slamet berjalan mengikutimu, Bunglaga. Kau pergi dan jangan pernah kau ganggu Ki Slamet. Kalau tidak, pertumpahan darah akan terjadi. Ingat itu. Bunglaga akan beri kesempatan 10 menit untuk dirimu berpikir baik dan buruknya, salah dan benarnya. Setelah Bunglaga berikan untuk Anda berpikir, masih ngeyel dan keras kepala, dengan amat sangat terpaksa saya akan menghantammu dengan ilmu pamungkas yang Bunglaga miliki ini. Jangan pernah kau ancam-ancam Ki Slamet. Jangan pernah kau ancam-ancam Ki Slamet. Ki Slamet tidak pernah takut dengan kematian. Ingat itu, Bunglaga. Kalaupun 10 menit, 10 bulan, 10 tahun, Ki Slamet tidak akan pernah berubah dari pendirian. Terserah kau. Kalau kau menginginkan pertumpahan darah, aku pun tidak akan pernah takut. Darah itu berceceran di gubuk Ki Slamet ini. Dan gubuk ini menjadi saksi bisu Ki Slamet. Apakah Bunglaga yang berkalang tanah atau engkau yang pulang nama dan hanya menjadi bangkai? Aku peringatkan kepadamu, Bunglaga. Jangan pernah kau hasut Ki Slamet. Aku tidak akan pernah mengikuti jejakmu. Ingat itu. Pergi kau dari sini. Saya beri kesempatan 10 menit untuk dirimu berpikir, Ki Slamet. Aku tidak akan pernah takut. Pergi kau dan jangan pernah datang lagi ke gubuk Ki Slamet. Kalau tidak, aku akan menghabisimu, Bunglaga. Kurang ajar kau. Kameramen, hati-hati kameramen. Ternyata 2 dukun santet yang dikirimnya melalui sukmanya sudah menyampaikannya kepada Bunglaga bahwa apa yang direncanakan mereka semua gagal total. Ki Jarwo kemarin akan benamkan di Sungai Lubuk Serip, walaupun tubuh Ki Slamet penuh dengan darah, tapi setidaknya Yang Maha Kuasa masih memberikan kekuatan. Ketika azan berkumandang, Ki Jarwo gendang telinganya sampai pecah karena dia tidak tahan dengan ayat-ayat suci yang berkumandang. Itulah takdir, ya. Ketika takdir masih membentengi kita dengan keselamatan, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita takut dengan ancaman Bunglaga. Walaupun gunung dan badai didatangkan, Ki Slamet tidak akan pernah mundur setapak pun. Karena Bunglaga ini licik dari segala licik, hitam dari segala hitam, dan jahat dari segala jahat. Karena dia memang terlahir dari orang-orang dari lembah hitam, kembali lagi ke lembah hitam. Itu tidak akan pernah timbul lagi di hatinya sebuah cahaya kebaikan. Ya sudah, kameraman, lebih baik kita berhati-hati ya. Kita mempersiapkan diri. Kalau memang Bunglaga datang lagi, apapun yang terjadi akan hadapi. Aki tidak akan pernah mundur. Ketika langkah yang menurut Ki Slamet itu adalah sebuah kebenaran dan kebaikan, Ki Slamet tidak akan pernah mundur ya. Ya, kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus ya perjalanan Ki Slamet ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Ki Slamet yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Subscribe juga dari ini, ada murid baru Ki Slamet ini. Sengaja belum pernah dia nampak. Aki nampakkan diri mereka, kenapa? Aki takut apabila dia muncul di kamera, Bunglaga
akan merebutnya. Pemuda ini adalah pemuda berdarah pendekar yang datang dari dusun. Ya, pemuda ini sangat khawatir orang tuanya apabila Kakang Brahma ini sampai jatuh ke pendekar berwarna hitam dan dibimbing dari jalan dengan yang salah jalan, maka dia akan sangat brutal. Maka dari itu sengaja Kakang Brahma ini sengaja sembunyikan di hutan ini, biarlah dia mencari kayu, pulang di tengah malam. Dia hanya ingin menimba ilmu dan mempelajari tentang kehidupan ini ya. Ya, subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kakang Brahma ya. Karena subscribe itu gratis, subscribe sebanyak-banyak sebagai pengingat Al-Quran. Hidupkan juga lonceng notifikasinya ya, agar mengetahui tayangan-tayangan dari Selamat. Apabila ada tutur kata Selamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki ini manusia bodoh, ya manusia lemah. Kekuatan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah kedua orang tua kalian ya. Jangan pernah kalian sakiti dan goresi hati ibu kalian, khususnya apabila itu mereka tergores, maka muka Allah akan menerpa kita. Sayangi dan muliakan, mudah-mudahan keberkahan akan menyertai kita. Tegakkan sholat, perbanyak sholawat, salah satu kunci sukses di dunia dan akhirat. Kita tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.